Boleh nggak pakai kamera, Bang? Nah, sudah malu jadi orang Islam dia. Saya tahu channel Anda, saya tahu Anda sering bahas-bahas atau menanggapi, membuat video-video reaksi. Tapi sayang, Anda nggak pernah berhadapan dengan orang Kristennya langsung. Bukan saya tidak pernah berhadapan, kan ini saya berhadapan. Ya sudah, makanya Kamu Abang nyalakan kamera. komentari Mari kita yang diskusi tadi, dengan baik. Bang, saya komentari yang tadi. Iya, Hadis yang boleh diriwayatkan oleh Abang. Bukhari Begini, tadi. Bang Kajian, boleh Anda menanggapi, tapi silahkan nyalakan kamera Anda supaya Anda terkesan bahwa Anda itu masih bangga dengan keislaman Anda. Ini kan kemarin Anda menanggapi video. Saya menjadi orang Islam, menampilkan Ya, kenapa wajah Anda atau tidak menyalakan saya kamera? tetap bangga menjadi orang Islam. Bang, saya mau tanya sama Anda. Bertopi itu, Bang, perhatikan. gimana? Umat Islam itu bukan dilihat dari penampilannya segala macam, tidak. Yang penting amal ibadahnya normal. Bang, kita bukan Kami lagi juga kan ngomongin sama. itu. Betul yang Abang bilang bahwa kalian tidak betul. Sekarang kita dalam diskusi antara Anda dengan saya. Coba dong, saya sudah menyalakan kamera. Silakan Anda nyalakan kamera juga. Ayo, Ada kamera. saya tahu channel Saya Bang. mau melanjutkan yang tadi aja, Bang. Aduh, Karena Bang, salah saya paham. tahu. Mungkin Gini, dia Bang, tidak saya belajar tahu. agama yang tadi itu. Bang, begini Ya, loh. jangan sampai Anda mengatakan seperti yang tadi, Bang. Yang mana, Bang? Hati-hati. Yang mana? Bahwa umat Islam itu boleh berzina. Loh, mencuri, hadisnya memang asalkan berbunyi itu hanya begitu, satu. Bang. Bang, sekarang Makanya hadisnya dengarkan riwayat hadis yang lain. No, Jangan kan? hadis Nih, yang tadi itu Bang, saya tampilkan ya. mengatakan, Saya tampilkan ya. perhatikan, Saya tampilkan teman-teman hadis nih. yang tadi, ya saya lihat ya. Oke, saya Hadis balikkan. yang tadi itu, Saya balikkan kameranya, perhatikan. Bang ya. Oke. Lihat nih, Bang. Oke, perhatikan. Apa di sini Hadis dikatakan, yang Bang? tadi itu, perhatikan ini Nih, dulu, dengarkan. telah satu- datang kita mengabarkan dengar satu persatu. kepadaku bahwa barang Hadis siapa. yang ini- Aduh, Bang, gantianlah dulu ngomong, Bang. Saya lagi baca hadisnya. Ya. Saya sudah baca Telah hadisnya berkali-kali. telah datang Dia mengabarkan mengatakan, kepadaku. perhatikan. Bang, jangan. Perhatikan. Telah datang Karena di mengabarkan dalam hadis kepadaku itu bahwa menyatakan, barang siapa yang mati dari umatku dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ya, maka dia masuk surga. Nah, ada yang tanya sama Muhammad, sekalipun dia berzina, ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, masuk surga. Coba, Bang, kurang Ya, bagaimana lagi, sekalipun Bang, dia indahnya berzina, agama Islam, Bang. sekalipun dia Sekalipun mencuri, sekalipun berzina, masuk sekalipun dia surga. berzina ataupun sekalipun dia mencuri, itu bagi mereka yang bertaubat dari berzina dan mencuri. Mana nggak ada di sini bertaubat, Bang? Ya. Makanya Bang, ada riwayat kalau hadis yang ada lain. di sini kata-kata Kalau- taubat, kalau satu saya hadis Anda terjun pahami, maka dari Anda akan Monas. paham dengan hadis yang lain. Bang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Oh, bersabda. oke, sekarang saya tunggu "Kullu Anda bani untuk menunjukkan Adam hadis yang lain, yuk." wa khairu khata'at taubah. Bang, Setiap saya bani tunggu Adam Anda melakukan untuk menunjukkan kesalahan, hadis yang lain dan gimana? Setiap orang yang melakukan kesalahan itu dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat. Di sini nggak ada taubat, Bang. Maksudnya sana Di sini, adalah oke, di mana di sini ada kata hadis taubat, yang Bang? Di sana itu yang Bukhari itu riwayatnya mutawatir, sekalipun orang yang mencuri dan berzina, katanya Nabi, tetap dia akan masuk surga, tetapi dia akan disiksa terlebih dahulu. Baca kitabnya di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Jangan Anda sembarangan menafsirkan Oke, yang hadis yang tadi itu bukan ada nggak di situ porsi kata-kata Anda taubat? hadis itu. Anda kan Kristen. Mereka yang memahami bikin hadis yang hadis lain. sendiri, mereka yang nyalah-nyalahin hadisnya. Bukan kamu yang artinya salah menafsirkan Di mana saya hadis. di mana mengartikan? Betul, Saya hadisnya hanya membacakan. Tetapi dia mutawarid. Maksud dari Bang, hadis itu saya adalah hanya mereka tetap membacakan akan masuk hadis surga. itu. Orang yang Saya melakukan tidak ada perzinahan menafsir-nafsirkan. itu, selama dia mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, artinya dia tetap akan mendapatkan siksa. Bukan berarti Di kamu mana harus di situ terus mendapatkan menyarankan siksa? orang untuk melakukan Di mana di situ perzinahan. dia mendapatkan siksa? Saya tanya. Di mana dia mendapatkan siksa? Ada riwayat hadis yang lain. Ya Kan sudah, saya coba bacakan tunjukkan tadi. riwayat hadis yang lain mana? Tidak perlu saya tunjukkan, sudah saya bacakan. Aduh. Kullu bani Adam khoto wa khairu khoto atau Sebentar.
Sebentar, oke sebentar. Kita sudahi dulu sebentar. Saya mau tanya, benarkah Anda ini pemilik channel Lajnah dari Lajnah apa dari Kemenak, betul nggak? Enggak. Saya bukan Lajnah dari Kemenak. Saya punya akun sendiri. Oke, saya sangat familiar dengan wajah Anda. Anda salah satu orang yang menanggapi Gracia Pelo kemarin yang menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki banyak sekali varian-varian dan banyak sekali ragam-ragam bacaan, betul? Saya tidak pernah menyebutkan itu. Saya sudah bilang dari tadi. Bang, mau saya putarkan video, Bang. Saya nggak tahu Anda mencuri profil orang, foto orang, atau memang betul ini Anda yang ada di profil? Saya bukan yang ada di profil karena saya men-share dari dalam. Anda ke laut saya. Anda ke laut kalau begitu. Saya bukan yang ada di profil. Ya, jadi yang di profil itu saya tahu. Dia itu adalah salah satu ahli Al-Quran. Dia sudah mengakui bahwa Al-Quran itu memang beda-beda. Itu yang foto profil tadi itu yang ngomong. Bacaan Al-Quran itu beda-beda, nggak sama. Cuman orang Islam yang nggak tahu apa-apa, yang unyu-unyu yang bilang Al-Quran itu sama. Unyu-unyu nggak tahu apa-apa. Sembarangan saja. Oke, kita kasih naik ada Rizky. Di mana saya mengartikan, di mana saya menafsirkan? Udah jelas-jelas bunyinya. Walaupun kamu berzina, walaupun kamu mencuri, kamu tetap masuk surga. Gimana? Itu ajaran agama Islam. Gimana sih? Lapor polisi. Saya tunggu sekarang orang ini. Saya bacakan hadisnya kok, gimana? Ada-ada saja kamu. Sekarang kau lapor polisi, bikin laporan polisi bahwa orang ini berkata saya hanya membacakan hadis. Gimana? Ya, Rizky, silakan. Nyalakan kamera Anda. Saudara Rizky. Halo? Baik, ini sudah lihat ya, kalian lihat nih. Ada muslim naik tapi ngomong aja udah nggak bisa. Lihat tuh. Nah, lihat nih. Ini udah stres. Aduh. Nih teman-teman ya, saya tampilkan lagi hadisnya nih teman-teman. Jadi jangan dibilang saya ini mengada-ada. Mengada-adanya dari mana? Aduh, kalian ini. Di mana saya mengada-adanya? Nih, lihat nih. Saya bacakan biar besar nih tulisannya. Di dalam Sunan An-Nasai ya, nomor 1161. Nah, ini Arabnya. Silakan kalian cek nih. Ini Arabnya nih. Ya. Nih. Saya bacakan. Aduh, kecil-kecilkan dulu nih. Kecilkan. Lihat ya. Kita bacakan nih. Apa dikatakan di sini saudara-saudara? Nih. Nih ya. Sebentar. Yang mana tadi? Aduh, yang mana tadi? Nah ini. Bukhari ya, Bukhari. Bukhari 1161. Nih. Ya, telah menceritakan. Nah, nih ya, saya bacakan dari sini ya. Telah bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku. Ini baru saja. Ini terupdate. Muslim, ini yang terupdate. Baru saja, berarti sebelumnya belum datang ini berita. Ini baru saja ini. Ini terupdate, agama Islam terupdate nih. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Nah ini nggak tahu ini apakah ini lupa dimasukkan dalam Quran kan? Karena baru saja ini. Nah, karena ayatnya memang nggak ada di Quran, ya kan? Seharusnya kalau Muhammad dapat wahyu harusnya dimasukkan dalam Quran ini, ya. Nih, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Ya, atau beliau bersabda, maksudnya telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mantap kan?
Gimana ini teman-teman? Ini yang terupdate loh, karena baru saja ini. Cuman belum dimasukkan dalam Quran sama umat muslim. Dibilangnya saya mengada-ngada. Walaupun kalian berzina, walaupun mencuri, asal kalian tidak menyekutukan Allah, kalian wajib masuk surga. Gimana dibilang saya menyesatkan katanya. Menyesatkan dari mana? Saya hanya membacakan hadis saja. Dibilang menyesatkan. Gimana sih kamu? Kamu yang punya hadis, kamu yang begini, sayanya yang disalahin. Gimana sih? Dibilang kamunya penyesat loh. Kalau baru saja artinya itu kejadian masih baru. Sebelum-sebelumnya belum dikasih tahu itu. Ya. Yuk kita kasih naik. Wah ada Pak Kalam nih, Pak Ibnu Kalam. Sudah lama ini kita nggak ngobrol dengan Pak Ibnu Kalam. Ya silakan Ibnu Kalam. Silakan nyalakan kamera Pak Ibnu Kalam. Selamat siang waktu Indonesia Tengah. Udah Jumatan ini. Pak Ibnu Kalam nggak Jumatan kah? Gimana? Saya tidak pakai baju. Oh, nggak pakai baju. Ya mungkin nanti Pak Ibnu Kalam kalau sudah pakai baju. Ini bukannya Jumatan ini Pak Ibnu Kalam? Ya Jumatan, tapi masih ada waktu sedikit. Mau jelaskan itu tadi hadis yang Anda bawakan itu betul. Iya, saya dibilang fitnah. Ya, yang menjadi masalah itu, yang berat itu bertauhid, tidak musyrik. Nggak apa-apa musyrik kata Muhammad. Tidak apa-apa Ya, begini maksudnya, tidak apa-apa berzina asal jangan musyrik. Nah, kan? Ya. Tidak apa-apa berzina, yang penting tidak menyekutukan Allah kan gitu. Ya. Tetapi begini penjelasannya, tidak menyekutukan Allah itu berat ilmunya. Nah makanya saya bilang seharusnya berzina itu adalah perbuatan menyekutukan Allah karena dia sudah mentaati syaitan, betul nggak? Ya. Iya masalah, nah itu artinya bahwa Muhammad sendiri tidak mengerti arti daripada tidak menyekutukan Allah. Muhammad sendiri tidak tahu apa arti tidak menyekutukan Allah menurut hadis itu. Maksudnya hadis itu gimana sih? Maksudnya hadis itu berat untuk memahami tidak menyekutukan Allah. Bukan begitu Pak Ibnu Kalam. Karena begini Pak Ibnu Kalam, di dalam narasi hadis itu ada pertanyaan kepada Muhammad. Sekalipun dia berzina ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri ya Rasulullah, padahal perbuatan berzina itu adalah perbuatan bagaimana Anda mensirik, menyekutukan Allah, karena Anda lebih mematuhi iblis ketimbang mematuhi Allah. Betul? Ya. Iya, Mbak. Jadi menurut narasi hadis itu Muhammad digambarkan sebagai orang yang tidak mengerti apa itu menyekutukan Allah. Iya, makanya saya bilang makin belajar kalian agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Gimana? Tapi yang jelas sasarannya di situ jangan sekali-kali menyekutukan Allah itu. Pak Kalam, di situ Muhammad ditanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, nggak apa-apa. Dia tetap masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin orang berzina tapi dia tidak menyekutukan Allah? Ada aja. Masalahnya kan memang banyak orang menyekutukan Allah, banyak. Bahkan umat Islam itu rata-rata menyekutukan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nah itu yang sering saya bilang. Makanya saya bilang mereka mempertuhan Muhammad. Bahkan mereka lebih mendewakan Muhammad ketimbang mendewakan Allah. Jadi seakan-akan itu maksudnya di situ lebih baik kau berzina daripada menyekutukan Allah. Oke lah Pak Kalam. Jadi Pak Kalam nanti selesai Jumatan kita bisa lanjut lagi begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kalam. Jadi saya ajari kalian yang muslim-muslim ini ya. Ayo, kalian kalau mau belajar Islam sama saya, kalian kalau belajar sama yang ustadz-ustadz kalian nggak dapat yang kayak gini. Sungguh Anda ini nekat yang nyata. Yuk silakan yuk diskusi lagi. Silakan ya kepada teman-teman muslim yang lain. Coba saya mengajak Anda berpikir yang terbuka yuk. Ayo. Nggak apa-apa, nggak usah takut sama yang selama ini kalian ditakut-takuti. Kalau nggak percaya sama ini masuk neraka.
Ayo, saya ajak muslim untuk kalian, ayo, sekarang udah era modern, udah era internet. Ayo, jangan lagi kalian itu mau didekte. Kalau kalian tidak percaya, nanti begini, nanti begitu. Ayo. Yuk, berpikir logis ya. Silakan ya, saya undang yang muslim-muslim karena sebentar lagi juga udah pada mau Jumatan selesai teman-teman ya. Saya harapkan penonton saya itu yang banyaknya yang muslim ya, karena memang harapan saya itu sampai kepada umat muslim. Nah, di sini sudah ada 11.000 ya, 11.000 orang menonton. Silahkan teman-teman yang muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita diskusi dengan baik. Nandar tidak saya turunkan karena apa? Saya minta sama dia, Nandar, kamu kalau mau naik sama saya, jangan pakai soundcard, jangan pakai ekomu. Ya, saya tahu suaramu lebih gede. Saya bisa nyala-nyalakan soundcard juga, tapi enggak ini. Kalau cuma gede-gedean suara buat apa? Yuk. Ya, ayo. Kita diskusi dengan baik. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, kita ada program pendirian Rumah Apologet. Sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet ini teman-teman. Ya, supaya segera berdiri. Jadi kita perlu sebidang tanah dan apa saja bangunan yang kita bangun di atasnya itu, supaya kita bisa berapologet teman-teman. Kita jadikan sebuah markas begitu, atau base camp kita berapologet dari sini. Kalau berapologet dari Konoha, ya tentu saja kalian nggak lama lagi kalian dijemput gitu. Jadi teman-teman ya, silahkan bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa memberikan supportnya lewat sini ya teman-teman ya. Ada kolekte untuk Rumah Apologet. Silakan bagi teman-teman yang tergerak hatinya, mari mensupport pendirian Rumah Apologet ini supaya segera tercapai. Ya, mari kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya teman-teman yang muslim, yuk. Mari kita naik diskusi dengan baik, yuk. Oh, ini gambarnya aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah ini kalau saya ngomong gini nanti dibilang penistaan lagi katanya. Coba di mana penistaannya? Di mana ada nabi selain Muhammad yang kena sihir? Coba, ayo. Nah, nanti dibilang penistaan katanya. Penistaan, saudara-saudara. Ya, silakan. Rizal. Bang Rizal, ya, Bang. Sorry, silakan Bang, nyalakan saya... kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Baik, terima kasih abangku. Ya, silakan. Ya, Bang Rizal, gimana Bang Rizal? Mau tanya, ya? Bang. Ya, silakan. Ya, mau Bang. tanya. Abang ini sering bahas tentang keagamaan ya. Agak jauhin dikit, Bang. Sedikit dijauhkan. Nah, ya gitu. Oh iya ini ya. Aduh, grogi aku Bang mau ngomong apa ini nih. Oh, grogi. Tapi ini ada gini aja lah, 10.000 Bang, umat ya. yang menonton ini. 10.000 Oh, kaum iya, muslimin wal muslimat menonton ini. salut saya. Silakan. Ya. Iya. Bang, gimana kalau ternyata Yesus itu tidak mengakui abang sebagai pengikut dia? Iya, malang lah nasib saya, Bang. Malang nasib saya. Iya. Seandainya seandainya Yesus nanti mengatakan tidak mengenal saya, malang nasib saya, gitu Pak. Kan seandainya kan? Betul. Tapi gimana caranya memastikan bahwa abang adalah betul-betul pengikut Kristus? Caranya adalah apakah saya sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Bible. Di dalam Bible itu ada perintah bahwasanya kita itu harus mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita. Seperti itu. Nah, yang salah satu yang saya lakukan adalah untuk mempertanggungjawabkan iman kepercayaan saya di hadapan kalian, di mana kalian itu sering mengais-ngais, kalian sering mengutip-ngutip atau mencari pembenaran nubuatan Muhammad di dalam agama kami. Bukankah di dalam agama Islam dikatakan bahwasanya di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam Taurat, di dalam Injil dinubuatkan akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad, betul? Kabarnya begitu Bang. Iya. Bukan nabi, salah Bang. Abang salah, bukan nabi. Nabi Bang. Bahwa setelahku akan datang seorang rasul, seorang utusan, ismuhu namanya dia Ahmad. Iya, betul. Sama orang Islam diganti jadi Muhammad. Kalau rasul betul. Itu pun disebut Ahmad. Iya, tapi diganti sama orang Islam jadi Muhammad kan?
Itu salah, Bang. Oke, sekarang Itu siapakah salah. rasul yang Muhammad dinubuatkan? Muhammad itu bukan rasul. Nah, Muhammad bukan rasul abang kena katanya. prank. Gimana Ya. lagi abang ini? Abang kena prank. Jadi Muhammad bukan rasul. Bukan. Di dalam surat Al-Ahzab nomor 40, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Gimana Anda bilang Muhammad bukan rasul? Ayat itu jelas-jelas berbunyi bahwa Muhammad itu seorang rasul. Aduh. Justru ini abang sakit. salah. Justru abang salah. Dia bukanlah rasul. Bukan. Abang kena prank. Berarti umat muslim Kalau yang Nabi- sebentar saya tanya kalau dulu. Nabi benar. Sebentar, Bang. Berarti Nih, umat saya- muslim jangan Ya, dimatikan bet- kamera. Bukan. Aku bukan saya lihat. Mati dia Sabar. kameranya. Aduh. Bukan. Coba ayo nyalakan kamera yuk. Yuk nyalakan kamera. Saya lihatkan. Iya. Sabar toh. Saya mau Panggil-panggil lihatkan sama bukti. istri kan. Oke, sebentar Bang, gini. Sebentar Bang, gini. Coba saya tanya, berarti umat muslim yang percaya bahwa Muhammad itu seorang rasul, Muhammad itu Rasulullah, mereka kena prank. Iya. Kena prank oleh ulama-ulama mereka. Coba Anda syahadat dulu. Ya, kalau syahadatnya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan Muhammad ya. Oke, Anda seorang muslim ya? Rasulullah. Anda seorang muslim? Iya. Oke, coba katakan bahwa umat muslim yang percaya bahwa Muhammad itu seorang rasul, mereka kena prank. Coba katakan begitu. Memang betul salah. Itu salah. Gimana? Coba katakan. Tidak benar bahwa Ahmad bin Abdillah alias Muhammad yang merupakan bapak dari Siti Fatimah adalah seorang rasul. Itu salah. Nah, Menurutku, kan? itu salah. Makin hari makin tambah saja orang Islam yang makin kacau. Abang sendiri kena prank. Abang kok yo percaya kalau dia rasul? Ngawur abang. Kalau saya tidak percaya bahwa Muhammad itu rasul, tapi Al-Qur'an mengatakan makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Bukanlah Muhammad itu seorang bapak dari satu laki-laki pun di antara kalian. Walakin Rasulullah, melainkan dia itu seorang Rasulullah wa khataman nabiin, dan penutup para nabi. Al-Qur'an yang bilang ini gimana? Justru sih? abang salah. Abang nggak paham. Justru dia berkata ini Allah tidak ada pernah mengutus seorang anak manusia sebagai rasul, nggak ada. Oke, jadi menurut Anda Muhammad Nggak itu ada. siapa? Muhammad yang mana yang bang maksud? Yang di dalam Al-Qur'an. Banyak Muhammad dalam Al-Quran. Muhammad itu adalah sebutan untuk istilah pujian, bukan untuk individu, bukan personal. Abang Jadi, salah. Jadi Muhammad itu adalah Yang Tuhan. betul adalah yang merupakan Rasulullah itu adalah bukan manusia, bukan dari jenis manusia. Itu Jadi yang betul Muhammad, menurut jadi Quran Muhammad begitu. jadi Muhammad itu bukan manusia. Muhammad yang Rasulullah bukan manusia, Muhammad yang Rasulullah bukan manusia. bukan. Terus apa dia? Itu kalamullah, sama dengan Isa. Isa itu kalamullah. Nah, kalamullah katanya. Iya. Itu kalamullah, Jadi- sama dengan Injil. Injil itu kalamullah. Oke, jadi Muhammad yang Rasulullah itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, Kalam. bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, justru yang kena prank adalah teman-teman Kristen yang Loh, mengatakan malah Yesus kami yang adalah disalahin Tuhan lagi. Yohanes, gitu loh. Abang juga kena prank. Nih, kita lihat. Malah Saya- kami yang saya disalahin konsisten. lagi. Sebentar Bang, saya konsisten. naikkan Saya dulu lihat. satu muslim yang lain lah ya, biar nanti saya nggak dibilang fitnah. Sebentar. Kita kasih Iya, naik dulu abang muslim. kena prank. Sebentar Naikin Bang, aja, naikin pelan aja. Bang. Yuk, kita kasih naik satu muslim. Yuk. Kita kasih naik. Yuk. Bang Dirja Channel. Selamat pagi menjelang siang Bang Dirja. Halo Bang Dirja. Naikin. Halo, selamat Ya, siang. silakan Bang, nyalakan kamera. Bang Rizal jangan malu begitu. Kamera harus nyalakan. Bukan malu. Aku ngeliatin ini loh, Bang. Nih. Ya, coba Saya yuk. ngeliatin ini. Tuh, Oke. baca sendiri tuh. Ini statement saya tuh. Oke, ya sebentar, saya tanya dulu. Bang Dirja, Bang Rizal mungkin bisa menjauhkan dari suara berisik dulu.
Duh, heran, seneng banget berisik gitu. Gini, Bang Dirja, ini Bang Rizal di atas Anda ini, dia mengaku seorang Muslim. Tapi dia bilang begini, bahwa orang-orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah telah kena prank, kata dia. Bagaimana pendapat Anda ini, Bang Dirja? Sebenarnya tidak semua orang umat Islam itu, ya Bang, pengetahuannya itu sama gitu kan. Seperti Abang bilang, Abang selalu membanding-bandingkan dengan siapa namanya, ahli mantik itu kan, yang tidak kita jadikan patokan gitu loh. Jadi Bang Rizal ini gimana? Statement dia benar atau salah? Ya itu tergantung pendapatnya dia. Kalau dia yakin dengan pendapat dia, itu benar bagi dia gitu. Tiap orang Menurut itu Anda, persepsi masing-masing. menurut Anda Muhammad itu bukan Rasulullah? Jadi kenapa Muhammad itu? Ya, Coba saya tanya, ini. Bang Rizal, Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Kalau Muhammad sebagai nabi bukan. Jadi umat Islam yang percaya bahwa Muhammad itu seorang Rasulullah, mereka kena prank. Kena prank oleh ulama-ulama mereka. Oh, lihat itu Dirja itu. Ya makin ruwet aja. Gini Bang Rizal itu mengasumsikan ya, Abang itu menyebutnya Muhammad itu kepada manusia gitu loh, kepada manusia biasa. Sedangkan Jadi Muhammad bukan manusia biasa. Kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad manusia biasa gimana? Bukan Enggak, saya Rasul. tunjukin Dia ayatnya di nabi. Quran bahwa Muhammad itu hanyalah manusia biasa, gimana? Iya, karena dia melahirkan, dia punya keturunan, dia makan, dia minum sama kayak abang juga. Tadi Sama katanya kayak Muhammad bukan manusia biasa. Jadi Muhammad yang merupakan nabi itu manusia biasa, sama kayak Yesus manusia biasa, bisa mati juga. Jangan disama-samain, Bang. Beda jauh. Beda jauh. Sama gimana? Bang, Beda jauh. Sama Abang kena gimana? Nyama-nyamain diri aja, nggak malu nih datanya? orang nih. Kecuali menurut Yohanes. Kan cuma Oke lah, intinya kalau dia intinya Tuhan. gini. Intinya kalian ini yang mana yang benar? Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Kalau Muhammad sebagai Rasulullah dia bukan manusia, tapi kalau Muhammad sebagai nabi dia manusia. Ada dua Oke, Muhammad. sekarang saya tanya dulu, Muhammad Dirja. yang mana? Muhammad yang Rasulullah itu manusia atau bukan? Muhammad yang Rasulullah itu manusia apa bukan? Manusia sebenarnya. Ah, manusia tuh gimana? Bang Rizal. Itu menurut bukan, Quran kan? surat Al-Ahzab 40 yang dimaksud sebagai Muhammad yang merupakan Rasulullah itu bukan manusia. Kenapa? Karena makana Muhammadun, tidaklah apa itu? Tidaklah Muhammadun merupakan bapak salah seorang di antara kalian. Kalau Muhammad sebagai nabi itu bapak, itu dia juga anak dari Abdullah, bapak dari Siti Fatimah. Jadi Quran surat Al-Ahzab 40 dia tidak bercerita tentang sosok manusia. Jadi ini kena prank ini hostnya ini. Nah, kan? Tuh kan? Aduh, jadi teman-teman ya, mereka yang bingung sendiri, kita yang disalahin. Mereka yang sampai sekarang belum ketemu tentang status Muhammad, kita yang disalahin. Satu bilang dia Rob, satu bilang dia bukan Rob. Terus gimana lah kalau kayak gini caranya? Ya abang termasuk orang yang kena prank. Hostnya kena prank. Jadi ikut-ikut percaya gitu loh. Walaupun abang membantah sebenarnya. Tapi kalau abang percaya kebangetan. Karena salah menurut Yang percaya siapa? Kalau saya percaya Muhammad Rasulullah, saya udah jadi orang Islam. Gimana sih? Iya, kalau justru abang benar malahan. Abang benar malahan. Iya, yang jadi masalah kamu membantah isi Al-Qur'anmu. Itu loh. Bukan. Justru Al-Qur'annya yang berkata bahwa Muhammad yang merupakan Rasulullah bukanlah sosok manusia. Itu yang betul. Oke, berarti Muhammad bin Abdullah itu bukan Rasulullah. Itu manusia, dia bukan Rasulullah. Itu manusia. Coba yang gimana itu? merupakan nabi. Dirja. Itu nabi. Muhammad Kalau bin itu nabi. Abdullah itu bukan Rasulullah. Bukan, dia hanya nabi. Tuh, coba. Ya menurut Abang Rizal ya mungkin benar itu opsi dia. Nah, Karena kan? itu Udah opsi makin gak sendiri, jelas Bang. lagi kan? Yo. Oke lah sebentar, Dirja dia kayaknya dia nggak mau membantah. Kita naikkan dulu Islam yang membantah ya. Coba ini Nurul Huda, kita kasih naik Nurul Huda.
ini makin banyak ini aliran agama Islam ini ya, ternyata banyak juga. Bukan. Orang Muhammad orang yang itu anaknya sama dengan Abdullah, orang. bukan Rasulullah katanya. Bukan begitu Bang, bukan banyak aliran. Sama halo. dengan Ya, silakan Rois, Nurul dan Huda, dia lebih nyalakan percaya kamera, Bang. kepada pendetanya gitu Bang. Nyalakan kamera Bang, Bang Nurul Huda. Siap. Gimana ini? Ya, gimana menurut abang itu? Muhammad anaknya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, itu bukan Rasulullah katanya. Di sini kayaknya saya ada beda pendapat dengan Bang Rizal. Nah, silakan. Ada kesamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Kita nonton aja dah kita. Yap. Bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah seorang nabi dan rasul yang diciptakan pertama kali, cuma dia diwujudkan dalam bentuk manusia sebagai khatamun nabiyyin. Itulah Muhammad bin Abdullah. Jadi dia nabi dan rasul, Bang. Ya, gimana Rizal? Dia bukan Rasul. Kalau nabi iya, kalau rasul tidak. Kecuali rasul menurut orang Islam, bukan rasul menurut Quran ya. Quran tidak mengklaim dia sebagai rasul. Yang mengklaim dia sebagai rasul bukan Quran tapi di luar Quran. Kalau itu betul. Tapi Al-Quran tidak mengklaim dia sebagai. Saking jelasnya orang Islam gak ada yang sepakat satu sama lain. Enggak, Bang, alasannya Bang Rizal kemudian, tanya alasannya Bang Rizal dulu, kenapa kemudian Muhammad bin Abdullah ini tidak dikatakan seorang rasul? Kenapa? Karena makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakir Rasulullah itu bermaksud kepada Muhammadun, bukan Muhammad. Kalau Muhammad itu adalah sosok manusia. Tapi kalau Muhammadun yang dia katakan bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, itu dia tidak bicara tentang Muhammad, tapi dia bicara tentang Muhammadun yang merupakan Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Rasulullah itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah berupa kalamullah, yaitu Quran. Quran itu tidak laki, tidak perempuan, tidak bapak, tidak ibu. Quran itulah yang diutus oleh Allah, bukan manusia yang diutus. Baik, Bang, baik. Begini, Bang. Al-Quran itu adalah kalamullah nazzala ala Muhammadin. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul, Ya kan? diturunkan betul. Tapi Al-Quran tidak dilahirkan. Yang dilahirkan adalah Muhammad bin Abdullah. Betul. Al-Quran tidak dilahirkan. Memang dalam pemahaman kami sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah, kami meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk, tapi dia adalah firman. Betul, wahyu, kalam, betul. Kalam, benar, kalam. Ya, itulah yang diutus oleh Allah. Sampai sekarang itu berjalan. Makanya kalamullah itu, wahyu Allah itu sampai kepadamu. Itulah yang seharusnya kamu saksikan. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya Allah memuji kalam dia sebagai nama Muhammad. Bukan sosok manusia, dia memuji kalam dia sendiri, bukan memuji Muhammad yang sudah meninggal itu. Beda pendapat Bang Rizal dengan saya, Bang Rizal. Saya aplus untuk Bang Rizal karena Bang Rizal menggunakan IQ-nya, menggunakan akalnya dan tidak menghujat. Itu saya aplus. Meskipun beda pendapat, saya aplus sama Bang Rizal. Jangan di-applause, Bang. Karena jangan begini, Bang Nurul. Masalahnya, menurut Muhammad, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya. Salah. Itu salah. Itu hadisnya nggak jelas. Itu adalah kalimat bodoh. Itu nggak mungkin. Begini aja Bang Edis ya. Begini aja. Apa kata Nabi kami Nabi Muhammad fi ikhtilafi ummatir rahmah, katanya. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat, katanya. Jadi 73 golongan itu akan tetap terjadi. Umat Bang, ini sebentar ya. Gini Bang. Kalau memang perbedaan itu adalah rahmat, bagaimana mungkin karena berbeda itu hanya satu nanti yang masuk surga, yang lain masuk neraka? Makanya itu kalimat salah dan tidak mungkin Maksudnya itu itu dari begini, Muhammad. Bang Itu Edi. kalimat yang salah. Maksudnya Hostnya kena saya- prank lagi nih. Hostnya Saya- kena saya- prank. Bukan ngomong kena dulu. prank, saya itu ketika mempelajari agama gini loh ya. Ini saya kasih tahu, ini kisah perjalanan hidup saya nih.
Ketika saya pelajari agama Islam itu, saya mau tahu ini Islam ini katanya dinubuatkan begini Muhammad. Saya pelajari. Makin saya dalami, makin yakin bahwa setiap orang yang mendalami itu pasti akan meninggalkan agama itu. Coba dengerin. Satu bilang Muhammad pernah berkata, ini info terbaru. Kata Muhammad, baru saja diberitahukan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, ya sekalipun, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, kata Muhammad. Betul. Nah, Bang. sebentar. Sekarang saya tanya, di antara 73 golongan ini, apakah hanya satu golongan yang tidak menyekutukan Allah? Saya tidak saya percaya kasih dengan kesempatan masalah ya. Saya kasih 73 kesempatan golongan. untuk bicara ya. Itu dia sebut. Ini bingung lagi nih, karena saya rasa walaupun kalian berbeda, ya, Nurul Huda beda sama Rizal, ini bukan perbedaan masalah tidak menyekutukan Allah. Kalian sama-sama Tuhan kalian hanya Allah, nggak ada yang lain, betul? Betul. Tapi bagaimana mungkin yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka? Padahal salah. Kalimat Bang yang Edis. salah diyakini Edis. sebagai kalimat yang benar. Salah, kalimatnya salah tuh. Bang Edis, ya, Itu nggak masuk akal. Nggak Ini begini, mungkin Pak. seorang Nabi Muhammad mengeluarkan statement yang nggak masuk di akal. Mustahil. Bodoh banget dia. jadi begini saya dulu kasih kesempatan. Ya, silakan Bang Nurul. Baik. Dalam konsep kami, dalam konsep agama kami seperti ini, Bang. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Walaupun ia mencuri. Karena begini, Bang. Keren kan? Keren. Iya, urusan masuk surga. Ini dulu. Urusan masuk surga, urusan masuk neraka itu semua hak prerogatifnya Allah. Bang, sebenarnya gini Bang ya. Ini saya kasih tahu ini kepada Bang Nurul dan kepada Bang Rizal. Kalau Bang Rizal kayaknya dia pemikirannya udah agak beda nih. Gini ya. Jadi Muhammad itu pernah ditanya begini, wahai Rasulullah, apakah kamu itu pasti masuk surga? Muhammad bilang bahwa tidak ada satu amalan yang bisa memastikan bahwa dia masuk surga kecuali rahmat dari Allah. Itu kata Muhammad. Termasuk engkau ya Rasulullah? Dia bilang iya, termasuk juga aku. Makanya urusan surga itu, sebentar. Makanya urusan surga itu hanyalah rahmat dari Allah. Tapi Muhammad yang sama bilang ada amalan yang bisa masuk surga dengan mengucapkan syahadat. Ini Muhammad ini udah jadi dua orang ini. Yang satu ngomong tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, yang satu bilang ada amalan yang bisa memasukkan orang dalam surga. Udah saya bilang, makin mendalami agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Iya, karena abang sendiri tidak tahu Muhammad yang asli yang mana. Anak saya sendiri juga Muhammad namanya. Nah kan, makin Saya bisa Tetangga saya juga Muhammad namanya. apa saya bisa masuk? Ya. Silakan Jadi, Bang, mana silakan Bang. yang Bang, Muhammad sebentar, yang Bang asli? Nurul mau bicara. Dia udah antri dari tadi. Silakan Bang Nurul. Ya, silakan. Oke. Ada sabda Nabi mengatakan seperti yang tadi saya ucapkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu adalah kunci supaya kita masuk, itu adalah kata kunci masuk ke dalam agama Islam. Dan sebesar apapun dosa umat Islam, umat Muhammad itu, sebesar apapun dosa umat Muhammad itu, selama masih ada setitik iman mentauhidkan Allah dan mengimani bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, maka dia akan tetap masuk ke dalam surganya Allah. Karena fungsi neraka, Bang, karena fungsi neraka itu adalah menghapus dosa. Jadi yang dibakar itu, yang sebenarnya yang dibakar itu adalah dosa manusia dibersihkan di dalam neraka, kemudian akan diangkat masuk ke dalam surga. Baik, saya tampilkan hadisnya sekarang Bang ya. Saya tampilkan hadisnya.
Saya tampilkan Bang hadisnya. Ini bertentangan dengan satu statement Muhammad di sini nih ya. Oke. Ini Arabnya, silakan teman-teman dicek ya. Ini terjemahannya begini. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menyelamatkan dia dari neraka. Gak ada. Termasuk juga nih, tidak juga denganku, kata Muhammad nih. Tidak juga denganku. Kecuali dengan rahmat Allah. Ini Muhammad yang sama, Muhammad yang sama. Sebentar, Gimana ini? Bang Nurul. Semua Sebentar, Bang cakar-cakaran, Bang. Enggak, sebentar. Hostnya kena prank lagi nih. Dia nggak tahu hadis itu apa. Hadis riwayat itu adalah keterangan yang diceritakan oleh Muslim. Itu perkataan Muslim menuduh bahwa itu dari Muhammad. Dari mana taunya Muslim bahwa itu perkataan Muhammad? Berarti ini bohong ini. Ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan tidak juga. Tapi bagaimana cara abang memastikan Kemungkinan. kalau itu dari Muhammad? Sebentar. Cara Saya memastikan tanya itu bagaimana? gini. Menurut Anda pribadi ini bohong? Bisa bohong, bisa tidak. Nah, tapi nggak abang jelas, tidak kan? bisa mengklaim bahwa itu dari Muhammad. Kalaupun iya, Muhammad yang mana yang bang maksud? Muhammad yang mana yang bang maksud? Emang berapa orang Muhammad yang di Mekah itu? Ribuan orang. Bukan Jadi di satu sini- Muhammad di Mekah. Oke, jadi gimana nih Bang Nurul Huda? Ini makin Oke, dipelajari agama Islam ini makin masuk, ya. bingung ini kalian ini gimana nih? Saya Nah, abang tidak belajarkan berdasarkan Quran, abang belajarkan dari katanya. Sama dengan orang Kristen pun sama, belajar dari pendeta, bukan belajar dari Injil, gitu loh. Sama aja. Semakin ruwet juga Kristen itu. Mulai Sama fitnah aja. lagi dia. Bukan tampilkan fitnah, lagi, kenyataannya Bang, begitu. hadis. Nah, gimana? Tampilkan lagi hadis yang tadi itu. Oke, gini aja. Kalian kan lebih percaya Al-Qur'an kan daripada hadis kan? Nih, saya tampilkan. Ini omongan Muhammad nih. Ini omongan Muhammad di dalam Al-Qur'an. Perhatikan. Ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 ya. Nih, apa dikatakan? Bisa Katakanlah. diralat omongannya Bang Edis. Di dalam Al-Quran tidak ada sabda Nabi, semua itu isinya adalah firman Tuhan. Iya, dengarkan ya. Ini di dalam surat Al-Ahqaf bagaimana Muhammad itu disuruh dengar nih. Katakanlah kul ya, katakanlah. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Tadi menurut Bang Rizal Muhammad itu katanya bukan manusia. Jadi di sini rasul ini pasti bukan merujuk kepada Muhammad yang manusia. Makanya udah bertentangan semua. Nih, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Nih, ini lihat nih. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula mengetahui ya apa yang akan diperbuat terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Kok macet? Hilang, Bang. Suaranya hilang, Bang Edis. Antara ada telepon lagi masuk. Ya, jadi di sini dikatakan di sini aku tidak lain hanyalah ya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang yang memberi peringatan yang menjelaskan. Nah, menurut yang diwahyukan kepada Muhammad, dia disuruh mengatakan bahwa dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap umat Muslim. Ini bagaimana sebentar, ini? Bang Nurul. Muhammad yang sama Sebentar, Bang Nurul. disuruh bilang Saya nggak tanggapi. tahu, Muhammad yang sama di dalam hadis Iya, dibilang saya tahu tanggapi. begini. Saya tanggapi ya. Abang lagi-lagi silakan. kena prank. Abang lagi-lagi kena prank. Hostnya kena prank. Lihat lagi kalimatnya. Tidak ada di situ disebut Muhammad. Enggak. Kul, katakanlah siapa yang disuruh. Enggak ada di situ. Yang disuruh adalah Muhammad tuh enggak ada. Lihat kalimatnya. Itu adalah kalimat untuk pembaca. Jadi siapa yang baca berarti untuk dia. Kena prank lagi nih, Bang Edis. Paham nggak, Bang Edis? Udahlah, intinya makin kita pelajari artinya makin bingung, Bang. Karena ya, kenapa bingung? Karena abang tidak mempelajari Quran, abang hanya Bang, belajar justru kepada saya- orang-orang. Justru Sama saya dengan Kristen, mempelajari sama. Al-Quran. Mereka bersama aja. Injil itu tidak boleh dikupas kecuali hanya mengikut tokoh gereja. Maka semakin Kata ruwet siapa? juga. Enggak, kata siapa? Kalau ada tokoh gereja, kalau ada bapak-bapak gereja yang bertentangan dengan Injil, Injilnya yang menang. Gimana? Ada-ada aja.
Contoh, sebentar Intinya- saya kasih contoh sekarang. Saya kasih contoh. Kalau ada bapak-bapak gereja yang bilang kita harus sujud di hadapan patung, nggak usah diikutin. Gimana? Nggak ada dalam Bible itu. Kamu harus sujud di hadapan patungnya begini. Nggak boleh. Gimana? Ya, yang lebih parah lagi ada Bang, Yohanes yang menuduh Isa, Yesus sebagai Tuhan. Kok kalian percaya? Emang Yohanes siapa? Tuhan Tuh, bukan, kan? Rasul bukan. Lebih Inilah. parah lagi. Kalau Mas, kamu nggak itu, membingungkan, kalau kamu coba. itu udah jelas ngawur. Yohanes itu siapa? Siapa Yohanes itu? Murid. Ya murid Yesus lebih saya dengar daripada kamu, apalagi Nah, Muhammad. Masa Yohanes Muhammad aja nggak saya dengar, Masa apalagi Yohanes kamu melantik gimana? guru jadi Tuhan. Sekarang saya tanya, Yohanes melantik gini. guru jadi Tuhan. Gini. Hebat bener Yohanes. Sekarang saya tanya yang logis-logis saja gini. Yohanes murid daripada Tuhan Yesus. Muhammad bukan murid Yesus, nggak ketemu dengan Yesus. Beda zaman, beda pulau, beda generasi. Secara logis sekarang saya tanya, mana yang lebih bisa dipercaya? Perkataan murid daripada Tuhan Yesus langsung, apa perkataan dari orang yang nggak kenal, nggak ketemu sama Yesus? Aku tertawa mendengar kalimat Abang. Udah tertawa terus kamu ini. Oke, gimana nih poinnya? Silakan, yuk sampaikan poinnya. Poinnya adalah tentang Rasul dan Nabi, dua hal yang berbeda. Kalau Rasulullah adalah utusan Allah yang merupakan Allah mengutus kalam dia, sama dengan Injil. Injil itu Rasulullah. Injil itu Rasulullah, utusan Allah. Injil, Taurat, Zabur, Quran itu utusan Allah. Allah mengutus kalam dia untuk siapa? Termasuk untuk abang, termasuk untuk saya. Nyampe nggak? Kalau nyampe itulah utusan Allah, itulah Rasulullah. Bukan dia mengutus daging yang mati di tiang salib, yang mati di kubur tanah Arab. Enggak, itu enggak diutus. Itu hanyalah penyampai saja. Pembawa berita, sorry. Itu pembawa berita. Udah banyak ini yang aneh-aneh. Satu muslim Bisa begini. saya Oke, masuk, Idris? sekarang Bang Nurul. Coba Bang Nurul, gimana ini pendapat Anda ini? Al-Qur'an disuruh memerintahkan, ya, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran, Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Baik, itu yang tadi ya kita bahas dari awal. Kalau Muhammad itu bukanlah Rasul yang pertama kali diutus dimaujudkan ke muka bumi dalam bentuk manusia. Benar kan? Bahwa ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti kalimat Bang, yang saya tanya bukan itu Bang. Menurut Al-Quran, Muhammad itu tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? apa hal yang terjadi di masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu karena itu adalah rahasia Tuhan. Oke, berarti Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia kan? Tidak tahu bahwa apa yang Iya, akan kalau dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, lalu bagaimana di dalam hadis dia tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Contoh. Begini, Bang. Sebentar Bang, contohnya begini. Barang siapa yang berkata, yang mengucapkan syahadat, maka dia dijamin masuk surga, betul? Sekalipun mencuri, sekalipun berzina, betul? Betul. Iya. Sementara dalam Al-Quran Muhammad nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan pengikutnya. Apa yang saya masuk dulu ya. Apa yang Sebentar, itu dikatakan tadi Quran surat berapa Bang? Aku mau baca juga. Mana Surat tahu yang Bang Al-Ahqaf. baca itu. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Coba Bang dicek di Edis, situ. Sambil Bang Rizal ngecek dulu di dalam Al-Quran, saya mau bisa masuk. Silakan Bang. Oke. Apa yang dikatakan man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah itu merupakan perintah dari Allah, itu merupakan apa yang difirmankan oleh Allah kepada Muhammad. Mana ayatnya dalam Quran? Sebentar dulu. Sehingga Nabi Muhammad berani mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oke, itu difirmankan Allah. Itu dari Allah kepada Muhammad sehingga Oke. Nabi Muhammad. Kalau Muhammad dapat firman dari Allah masuk Quran apa masuk hadis? Masuk Quran. Nah, mana ayatnya di Quran? Kan
Kenapa ayat yang diperintahkan yang begitu penting, lebih penting daripada apapun, ini vital, sangat fatal, dikatakan kunci surga menurut kalian kan? Kunci surga adalah mengucapkan syahadat. Makanya di film-film, kalau kita nonton film ya, misalnya ada kena tembak, dia kena tembakan, lalu dia bilang asyhadu, itu kan film-film kan, ya kan? Nah, makanya sebentar, makanya kenapa ada film-film seperti itu? Orang Muslim kalau mau meninggal mengucapkan syahadat itu, karena menurut iman orang Islam, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat itu dijamin dirinya akan masuk surga. Betul? Betul. Masalahnya ayat itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Gimana? Begini bang. Kalau memang itu adalah wahyu dari Allah, seharusnya masuk di Quran. Lah ini malah masuk di hadis, tapi hadis dipalsu-palsukan. Begini bang. Bentar Begini. Bang Nurul. silakan. Al-Haqqaf ayat berapa tadi Bang? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Haqqaf, nggak ada Al-Haqqaf. Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Lanjut. Ya, waduh, nama surat aja ketaruhan bener nggak pernah baca Quran. Aduh. Itu surah Quran 69 Bang. Itu Al-Haqqaf. Ayat yang ke-9, yuk. Ayat yang ke-9, silakan dibaca. Al-Ahqaf Ya, ayat yang lanjut dulu, ke-9. karena yang saya lihat tadi Al-Haqqah. Al-Ahqaf Bukan Al-Haqqah, kan, yang bukan Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Oh, ini Al-Kahfi. Kok Al-Kahfi sih? Loh, Surat Al-Ahqaf. Kok Al-Kahfi sih? Quran surat keberapa itu? Quran Di surat situ nggak ada Bang surat Al-Ahqaf Bang. Aku kok yang saya temukan tadi Quran surat Al bentar. Kok nggak ada sih Bang? Quran surat keberapa itu Bang? Al-Haqqah. Oh, 69. Al-Haqqah bukan? Al-Haqqah ada. Itu Al-Kahfi Quran surat ada. ke-46 Bang. Surat Oh, ke-46. 46. Ini bahaya. Oh, iya. Makanya saya bilang, teman-teman, saya mendingan diskusi sama Wafi. Nyambung. Ayat berapa tadi Bang? Ayat ke-9. Bentar Bang ya, saya baca dulu ya. Nah, ini Bang. Makanya saya loh, kan- gini. Abang kena prank, dengerin. Makanya teman-teman muslim gini loh. Host kena prank. Host kena kena prank prank nih. lagi Kena dia. prank oleh apa? Oleh tafsir, pembuat tafsir. Ya, pembuat tafsirnya yang ngeprank. Coba. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Yang menafsirkan Muhammad adalah pembuat tafsir. Jadi Oke, karena baik. abang berdasarkan tafsir, abang kena prank, bukan berdasarkan Quran yang abang Oke. baca. Baik, jadi katakanlah Itu. siapa yang disuruh mengatakan itu? Tidak dijelaskan siapa. Ya siapa kalau Bisa gitu? jadi abang, bisa jadi abang Edis. Saya bukanlah Kalau Rasul Abang yang membaca. pertama-tama. Nih, kul aro, oke ya, 9. Kul Quran surat Al-Haqqah 9 kan? Kul ma kuntu bid'ah minar rusuli wa ma adiri, kan? Makanya saya Kira-kira bilang, begini, Pak. Ustadz Adi Hidayat, apakah kamu akan membiarkan orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa terus menerus ya naik ke sini sehingga mempermalukan, menjelekkan agama Islam? Ayo Ustadz Adi Hidayat, saya tantang Anda untuk diskusi dengan saya. Ini Anda kemana ini? Edis. Aduh. Abang Edis Baca udah Al-Quran kena saja prank. masih blekak-blekok begitu. Abang aja udah kena prank. Nah, bisanya cuma kena prank. Iya, mana ada Muhammad di sini, nggak ada. Oke, jadi siapa di situ? Nggak ada penjelasan. Oh iya, jadi Supaya- siapa di situ? Ya siapa yang membaca lah. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca itulah yang dimaksud. Oke, berarti siapapun bisa mendapatkan wahyu dari Allah. Kok mendapatkan wahyu? Coba dibaca ayat terakhirnya. Terakhir dari Katakanlah paragraf-paragraf bawahnya itu, coba. Enggak, bukan pindah dari situ, masih ayat yang sama. Coba Bang Edis tampilkan lagi Bang Edis. Ayat itu Bang. Edis. Aduh.
Iya, Quran Oh, surat benar. 9. Coba 10, dibaca. Katakanlah, terangkanlah apakah daku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Kok ini datang itu dari Allah. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Iya, kalau ke-9 kan katakanlah. Ah. Terus. Dalam kurung Muhammad ini Terus. tafsir. Ya udah terus Ini baca bukan- terus. ini Enggak bukan usah menurut Quran. Muhammad di situ. Katakanlah terus. Aku bukanlah. Nah ini Ah. kuntu beda. Bahasa Aku Indonesianya bukanlah aja yang lah. pertama Ayo. dari Rasul di antara Rasul-Rasul. Ini tentang risalah, bukan tentang Terus. manusia. Ya, ini. terus. Wama adari ma yuf'alu, dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak terhadap kalian. Terus. Aku tidak Lain. atabi'u mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, siapa itu? Dan Bicara tidaklah tentang siapa itu? aku kecuali pemberi peringatan. Ini bicara soal risalah. Iya, siapa di situ yang disuruh mengatakan? Nggak ada disuruh siapa-siapa mengatakan. Ini soal risalah, sama dengan risalah yang dibawa Isa. Ini kayaknya makin gila ini kita ngomong sama dia. Coba gimana? Gimana Nurul Huda? Bang Edis, tampilkan Coba Bang gimana? Edis ayatnya Bang Edis. Nih ya, saya tampilkan ya Bang Nurul ya. Nih. Kita tampilkan ya. Sebentar, kita tampilkan di layar. Baik. Ya Bang ya. Kelihatan ya? Nih, Oke. katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Potong dulu, Bang. Rasul-Rasul. Potong dulu Bang, batas Silakan. itu Bang. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Apa yang dikatakan dalam Quran itu benar adanya, bahwa banyak Rasul, Nabi dan Rasul sebelumnya diutus sebelum Nabi Muhammad. Betul kan? Oke, lanjut ya. Dan Ya, oke. aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan Oke. tidak pula terhadapmu. Oke. Berarti Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dirinya? Tidak ada yang tahu Bang. Iya, tidak tahu. Menurut ayat ini nggak tahu. Kenapa di dalam hadis Muhammad jadi sok tahu kesannya? Nah, gini Bang. Gimana? Nah, terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan kan, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan cuman itu Bang, banyak yang lain-lain lagi. Misalnya Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Siapa lagi? 10 sahabat atau berapa sahabat dijamin masuk surga. Betul. Tampilkan, nggak usah tampilkan sudah ayat itu. Waduh, berat ini. Bang, abang selama jadi muslim, sebentar Bang. Selama jadi muslim, pernah nggak dengar riwayat hadis yang mengatakan para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Pernah nggak? Iya. Nah, dari mana Muhammad menjamin sahabatnya masuk surga, sementara di dalam Quran dibilang dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia? Begini, Ini Bang. siapa yang tukang bohong? Saya masuk ya. Silakan. Oke. Kenapa kemudian di situ ditampilkan ayat seperti itu, Bang? Kalau Nabi Muhammad menggunakan mukjizatnya, memberikan pengetahuan bahwa kamu masuk surga, bahwa kamu masuk neraka dan lain semacamnya, maka manusia itu akan stagnan dia. Bahwasanya ketika Nurul Huda kamu masuk Yang surga, ditanya umpama apa, dijawab apa sih? Bentar dulu. Gimana sih? Tadi kan Bang Edis kan bilang begini, seperti contoh Nuaiman masuk surga, atau Bilal bin Rabah, orang yang adzan pertama kali Bilal bin Rabah masuk surga. Kata baginda Nabi kami. Bang, poinnya bukan itu loh Bang Nurul. Gini loh Bang ya. Muhammad kan tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap teman-temannya, pengikutnya, betul? Ya. Nah, sementara di dalam hadis Muhammad tahu apa yang akan diperbuat bahkan ada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Jadi Muhammad tuh maha tahu di dalam hadis ini. Gimana ini? Memang Nabi Muhammad itu tahu. Memang Nabi Muhammad itu tahu dengan yang sebenar, cuma tidak ditampilkan oleh Nabi Muhammad ke publik supaya tidak banyak orang menuhankan Tidak ditampilkan ke publik. Begitu, Bang. Aduh, Bang, tahu nggak Bang, bahwa Muhammad itu ditemui sebagai orang yang bingung.
Kok Kalau begitu? kalau kata Ustadz Hanan, tahu Ustadz Hanan? Ya. Nah, dia bilang katanya Muhammad itu didapati berdosa. Jangan asal percaya bang, karena Waduh, asal Ini- percaya katanya. Gimana sebentar. ini teman-teman Saya dulu. ini? Saya dulu yang bicara. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, kan ya kan? Dan yang selamat hanya satu. Siapakah itu ya Rasulullah? Kata sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi katanya. Intinya dari apa yang dikatakan Nabi itu adalah orang yang mengikuti aku, yang mengerjakan sunnahku, itulah ahli sunnah wal jamaah Bang, yang. saya tanya sama abang, dolal itu artinya apa bang? Hah? Dolal. Dolal. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Apa arti dolal? Nah, oke. Dolalah itu orang yang mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan Nabi, yang tidak Enggak, pernah coba jujur dulu bang. Dolal itu artinya apa? Saya tanya. Dolalah itu mengada-ngada, Bang. Oke, sekarang coba bacakan ini. Apa itu? Dan dia, langsung saja artinya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Oke, ini bicara tentang Muhammad, betul? Kalau ini Al-Quran, iya. Oke, coba bang, kata bingung ini, ya, seorang yang bingung ini bahasa Arabnya apa di sini bang? Dolla. Nah, tahu nggak apa arti dolla? Ada sebuah hadis, kullu bidatin dollala. Tahu nggak apa artinya? Beda Nah, penulisan. beda lagi, katanya kan. Bang, ini kemarin gara-gara ini Ustadz Hanan itu sampai sesat Hanan katanya bang. Iya. Bang, menurut ayat ini Muhammad itu didapati sebagai orang yang sesat, kata Ustadz Hanan. Jangan salah itu. Gimana? Dulu. Bang, sekarang saya tanya, arti dolal itu sesat, bener gak? Sesat enggak sesuatu. Nah, sekarang bang, ini terjemahan diperhalus jadi bingung. Begini, Sekarang Pak. saya tanya bang, bingung itu sesat nggak? Iya, oke. Iya. Sebentar dulu. Makanya Muhammad itu didapati waktu-waktu itu dia sesat, dia bingung, dia nggak tahu jalan. Nah, begini Bang, begini dulu. Gimana? Abang tadi kan mengeluarkan hadis likulli bid'atin dolalah katanya kan? Iya, segala yang bidat itu sesat dan segala yang sesat itu tempatnya di dalam nar, di dalam api, finnar. Ya, finar. Benar itu. Hadis yang dikatakan Abang itu likulli bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Iya, makanya segala yang dola tempatnya di dalam neraka, betul? Betul. Nah, sekarang Muhammad itu dolal nggak di sini dikatakan? Dia Bang. Nah, bingung kan? Dolalah beda Bang. Yang ada di Quran, penulisan dalam bahasa Arab, beda harkat saja sudah beda arti Bang. Berat lagi. Bang Edis. Bang. Aduh, gini aja bang, saya tawarkan abang begini, bang. Kalau abang makin ikut Muhammad bang, Muhammad dibilang ini saya nggak mengada-ngada ya bang. Muhammad kena sihir. Padahal orang-orang kafir menuduh Quran itu tiada lain hanyalah sihir, betul nggak? Ya katanya orang kafir. Iya, tapi nyatanya Muhammad kena sihir bang. Gimana sih? Itu Bang. Lu kok bukan begitu? Bang, gini, Dengarkan sebentar bang, dulu. gini, sedikit bang ya. Bang, boleh nggak seseorang itu punya gini, saya kasih contoh ya, nih. Ketika Anda ingin membawa sesuatu yang benar, gini, saya langsung ke Quran aja, nggak usah pakai analogi gini. Al-Quran itu kan dikatakan bebas dari kesalahan, bebas dari sihir-sihir, betul nggak? Bebas dari tuduhan-tuduhan orang kafir, betul nggak? Betul. Nyatanya bang, Muhammad yang membawa Al-Quran itu, Nabi yang memberitakan tentang Al-Quran itu, ternyata menurut riwayat dikatakan seorang yang kena sihir.
bagaimana mungkin Anda bisa percaya Al-Quran itu bisa murni lagi, Bang? Betul, apa yang dikatakan abang ini betul. Makanya saya bilang, Bang, saya ajak Anda, mari abang, ayo datang kepada Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi bisa Kenapa? saya masuk. Makanya, Bang, ayo ikut Yesus. Bentar, yang saya Jangan maksud- ikut Muhammad, Bang. Yang saya maksud saya bisa masuk itu saya ngomong dulu. Silakan. Oke. Bang, kalau kita menarik sejarah ke belakang dalam ajaran Islam itu bukan cuma zaman Nabi Muhammad sihir itu ada. Itu. Tapi zaman Nabi Iya, saya juga ngerti, Bang. Maksudnya Iya kan? Zamannya Fir'aun. Zamannya Saya Fir'aun. ngerti, maksudku Sihir bukan ada. itu loh, Bang Nurul. Gini, Bang Nurul, kita bukan bicara kapan sihir itu ada. Kita bicara bagaimana fakta dan kenyataannya. Quran bebas sihir, Quran bukanlah sihir, Muhammad itu bukan orang gila, Muhammad itu tidak kena sihir. Faktanya Muhammad kena sihir, Bang. Tapi hal yang perlu diketahui adalah kan di sana kan ada bahwa Al-Qur'an itu selain anazzala ala hudal linnas, bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, tapi juga Al-Qur'an itu diturunkan sebagai syifa'u, tapi dia sebagai obat juga. Sehingga kenapa kemudian Rasulullah terkena sihir itu ada asbabun nuzul bahwa ayat ini loh. Iya, tapi buat ngobatin sihir. di mana ada ayat buat ngobatin sihir? Lihat Coba di asbabun Quran nuzul. surat berapa? Bahwa ayat ini untuk ngobatin sihir nggak ada, Bang. Kalau saya tidak salah, Al-Ikhlas itu diturunkan. Nas itu, Bang, saya punya temen, zaman saya masih SMP, saya masih ingat itu. Dia pakai itu di perutnya, dia pakai apa itu iket-iket apa begitu kan, terus Iya. saya buka itu, iseng-iseng saya buka kan, saya korek-korek begitu, saya lihat, wih, lembaran-lembaran Al-Quran, kata dia begini, oh itu rajah katanya, itu ayat itu untuk supaya Anda kebal peluru. Namanya masih anak-anak ABG kan, kita kan sering penasaran, namanya juga masih anak SMP kan, nggak tahu apa-apa. Iya keren ini, mantap ini. Besok kita kalau berantem, namanya masih SMP kan, tukang berkelahi kan, Bang. Zaman-zaman kita masih SMP kan, ya kan. Nah makanya, makanya, Bang, di dalam Al-Quran nggak ada ayat itu kalau kamu pasang di badan kamu nanti jadi kebal. Kalau kamu taruh di atas pintu warungmu nanti warungmu laris. Gak ada, Bang, di Quran gak ada bilang begitu. Tapi kalian bikin Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang kata Al-Quran itu sendiri. Aduh, ini berat sekali. Begini, dalam Al-Quran itu ada juga, Bang. Sedikit-dikit saya memahami tentang kitab kami. Tapi Dan by the way, Bang, Al-Quran Baswe, sebentar, Bang. By the way, anyway Baswe, ini abang juga kan sudah mau Jumatan, tuh udah pada kabur juga kan. Ini Nurul Hadad kena peringatan tuh, Bang. Oh iya ya. Iya, saya turunkan dulu ya, Bang, ya, kena peringatan ya, Bang nih. Ya, kapan-kapan Oke. naik lagi saya, Bang. Baik, Bang. Ya, teman-teman sekalian, karena berhubung juga sudah pada Jumatan tuh kan, sudah pada kabur jamaah Hedis TV kan. Tadi 15.000, sekarang 11.600, artinya jamaah Hedis TV sudah banyak yang sholat Jumat. Ya, jadi teman-teman berhubung banyak yang sholat Jumat, jadi acara kita sudahi dulu. Ya, karena tujuan channel Edis TV ini adalah menjangkau teman-teman muslim, ya. Targetnya adalah teman-teman muslim. Kalau orang-orang Kristen, saya sudah pastikan teman-teman Kristen sudah berjalan di jalan kebenaran karena sudah mengikut Tuhan Yesus. Jadi kepada teman-teman mungkin kita sudahi dulu sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di acara-acara berikutnya. Jangan lupa terus ya pantengin channel ini dan jangan lupa follow channel yang ini. Ya, selain kalau kalian teman-teman lihat ada akun Edis TV tapi followersnya di bawah 100.000, saya pastikan itu akun palsu ya teman-teman ya. Jadi pastikan Anda memfollow akun yang asli. Ya. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bebernya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyebur-nyeburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, tetapi orang bersahabat dengan si pemberi.
Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya apabila sahabat-sahabatnya mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyebur-nyeburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti ruang singa muda, tetapi sebaiknya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang bekal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah amarahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jika si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengar didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegetaran yang datang dari raja adalah seperti ruang singa muda. Siapa